Amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom sahabat Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf sahabat Bapak Ibu, YouTube tadi tiba-tiba ini internet terputus, jadi YouTube ini tinggal di record dan sekarang baru bisa kurang lebih 9 menit kita live YouTube. Sedangkan untuk FB juga ini tinggal pakai tab, jadi kayaknya kualitasnya kurang baik, tapi tidak mengurangi sukacita iman sahabat Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar rindu kepada Tuhan, apapun sepanjang suara bisa terdengar, kita bisa sama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Apapun latar belakang denominasi kita, latar belakang apapun, background kita gereja tetap sama sebetulnya. Yang kita lakukan ini hanyalah sekedar liturgi, tapi esensi daripada ibadah itu sendiri yaitu kita komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Karena tidak lain tidak bukan hidup kita hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk yang lainnya. Sahabat Bapak Ibu, perlu kita menyadari dalam renungan kita saat malam hari ini, apa sebenarnya yang menjadi kehendak kita? Apa sebenarnya kehendak kita yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita perlu menyadari sahabat Bapak Ibu bahwa kita ini memiliki gambar Allah. Yang dimaksud dengan gambar Allah itu yaitu kita memiliki pikiran dan perasaan yang menghasilkan kehendak, dan kehendak kita bebas. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 kita tahu bersama bahwa rencana Allah, rencana awal Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Dan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 kita diciptakan segambar. Berbicara gambar Allah di mana dalam diri kita adalah komponen Allah. Amin. Dalam diri kita memiliki komponen unsur Allah, yaitu apa? Pikiran dan perasaan, dan pikiran dan perasaan itu menghasilkan yang namanya kehendak, dan kehendak kita bebas. Dan kita perlu menyadari bahwa ini adalah komponen Allah dalam diri kita. Tapi rancangan Allah, desain awal semula yaitu kita diciptakan segambar dan serupa. Ya. Artinya apa? Dalam perjalanan hidup ini Adam diciptakan kerinduan Allah, ada memiliki rupa Allah. Kualitas, jadi rupa berbicara kualitas. Selem dan demut, rupa, gambar dan rupa. Pikiran dan perasaan menghasilkan kehendak, di mana kehendak itu memiliki kualitas yang sama dengan apa yang Allah ingini dalam diri manusia itu sendiri. Tapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dalam dosa, maka hidupnya mau-maunya sendiri. Dalam kehendak bebasnya, bebas memilih, bukan memilih Tuhan, tapi memilih kehendak dirinya sendiri dan dipengaruhi oleh hati nuraninya sendiri. Ya. Dan mari kita mau belajar dari Yesus. Saat Yesus dicobai, Yesus adalah inkarnasi Allah, putra tunggal Bapa yang dipersiapkan bagi kita sebelum dunia dijadikan. Dia dipersiapkan bagi kita. Apabila rencananya gagal dan benar ternyata gagal, dipersiapkan bagi kita agar kita dapat dikembalikan kepada rancangan semula. Dan kita mau belajar dari Yesus. Amin. Kita mau belajar dari Yesus saat dia dicobai. Kalau ini hanyalah sekedar skenario yang Allah buat, tentunya Allah tidak adil. Amin. Tentunya Allah yang kita sembah apa ya? Tidak bijaksana terhadap diri kita. Amin. Karena apa? Karena seakan-akan semua itu didesain. Tapi saya meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bijaksana. Amin. Allah yang memiliki tatanan, Allah yang hidup pula dalam tatanannya. Dan kita malam hari ini mau belajar pada Yesus saat dia dicobai. Yesus memiliki kehendak bebas, dan Yesus bebas mau berkehendak untuk menerima tawaran iblis atau menolaknya. Betul enggak? Dalam Lukas 4 ayat yang ke-5-8 demikian firman Tuhan. Kemudian ia membawa Yesus, ya ini siapa? Iblis, membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia diperlihatkan kepada Yesus. Seluruh kemegahan, seluruh tawaran dunia ini, kekayaan dunia ini, kelimpahan materi dunia ini diperlihatkan kepada Yesus. Semua keindahan dunia ini, semua keindahan kerajaan dunia ini diperlihatkan kepada Yesus. Dan iblis ini berkata kepadanya, kepada Yesus,
Segala kuasa itu serta kemuliaannya, ingat, segala kuasa, hak atas kerajaan dunia itu serta kemuliaannya ditinggikan, diagungkan dalam kapasitas kerajaan dunia itu akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, diserahkan kepada iblis, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, kehendak iblis, dia memiliki kehendaknya sendiri, benar? Dan dia hidup suka-sukanya sendiri. Jadi kita yang hidup masih suka-suka diri kita sendiri, kita sama seperti iblis yang hidup suka-suka dia sendiri. Dan dia memiliki kerajaan dunia ini, dia berhak memberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi yang luar biasa, Yesus menolak itu. Betul enggak? Sebelum Yesus menolak itu, kata iblis selanjutnya, jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu, cuma satu. Engkau Yesus sembah aku, maka engkau akan memiliki semuanya itu. Tapi apa yang Yesus jawab? Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Haleluya. Yesus diperhadapkan dengan pilihan. Saat dia dicobai dalam kehendak bebasnya, dia dapat memilih untuk menyenangkan perasaan Bapa atau menyenangkan dirinya sendiri. Dia bisa saat itu langsung mengklaim mendapatkan kerajaan dunia. Tetapi dia memilih tidak demikian. Nah, bagaimana dengan kita? Saat tawaran dunia datang kepada kita. Saat keindahan dunia ditawarkan kepada kita. Satu syarat, sembah iblis. Bagaimana cara menyembah iblis? Tidak usah menyembah Tuhan, itu saja. Dan menyembah Tuhan bukan hanya sekedar kita datang ke gereja. Konteks, konsep menyembah Tuhan terlalu dangkal kalau kita cuma sekedar datang beribadah, datang ke gereja, ataupun doa puasa juga. Tapi kalau misalnya dalam doa puasa itu masih terbesit atau terlintas atau ada kepentingan diri sendiri, minta maaf. Puasa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena apa? Karena seperti halnya iblis, hidup suka-suka dia sendiri. Sehingga apa? Kalau kita demikian, kita hanya sekedar memanfaatkan Tuhan untuk mencapai semua keinginan kita. Dan mari kita mau belajar kepada Yesus yang taat loh. Setia, dicobai. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Dia bisa berpaling sebetulnya, betul gak? Dia mengambil pilihan untuk menerima tawaran daripada iblis, tapi dia tidak memilih itu. Haleluya, dia tidak memilih itu. Yesus tidak memilih itu. Yesus kan Tuhan. Betul, Yesus Tuhan setelah dia menjalani semuanya itu. Semua proses, baru dia disebut Tuhan. Haleluya. Yesus menanggalkan kealahannya, turun sebagai manusia, sehingga dia layak disebut teladan kita. Amin. Untuk itu mari, seperti halnya Yesus bisa menang atas dunia ini, maka kita juga harus dapat memilih menang. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dari dunia ini. Nah, semua tergantung kita, sahabat Bapak Ibu. Tuhan tidak bisa mengintervensi pilihan kita. Kamu harus memilih ini, tidak. Tuhan hidup dalam tatanannya yang luar biasa. Allah Bapa, Elohim Yahweh namanya. Hidup dalam tatanannya. Haleluya. Dia tidak bisa mengintervensi kita. Kalau misalnya sahabat Bapak Ibu, dia bisa mengintervensi pilihan kita, semua kita diborong langsung masuk ke langit baru bumi baru. Ya. Kenapa tidak langsung memberikan penghukuman kepada iblis? Yesus putra tunggalnya membuktikan bahwa ada manusia yang benar, Adam kedua, yang bisa taat kepada Bapa di sorga. Amin. Dan kita pun harus meneladani kehidupannya apabila kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Saat ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dari dunia ini.
Sekali lagi tergantung kita. Tuhan tidak bisa mengintervensi pilihan kita, tetapi ingat, setiap pilihan yang kita ambil memiliki dampak sampai kekekalan, sampai mati sahabat Bapak Ibu. Bukan cuma sampai mati, sampai kekekalan setelah kita mati. Berdampak sampai di sana. Haleluya. Kita saat ini memiliki pilihan nih. Untuk merasa sakit hati karena diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya. Tetapi kembali pilihan itu kepada kita. Mau enggak kita mengambil pilihan untuk terus-menerus sakit hati atau justru sebaliknya. Bersuka cita atas penderitaan yang kita alami. Bahkan kita melepaskan pengampunan. Sahabat Bapak Ibu, saya sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup. Saya memiliki pilihan. Saya sering diperhadapkan dengan pilihan untuk memilih sakit karena disakiti atau justru melepaskan pengampunan. Ya. Tapi bersyukur sahabat Bapak Ibu. Roh Kudus selalu mengingatkan. Akhirnya saya memilih untuk melepaskan pengampunan. Saya memilih untuk mengampuni sakit, iya sahabat Bapak Ibu. Tapi seperti halnya ada istilah berkata, biasa karena terbiasa. Amin. Untuk itu supaya kita terbiasa menjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan ini yang kita terus pertahankan menjadi suatu karakter. Dimulai dari apa? Dimulai dari kita harus membiasakan diri untuk disakiti. Iya dong. Kita harus membiasakan diri kita untuk disakiti. Wah, enggak beres ini Pak Pendeta. Sahabat Bapak Ibu, bila kita terbiasa disakiti, maka kita pasti akan terbiasa untuk memberikan pengampunan. Apabila kita memilih untuk mengampuni, semua akan tergantung kita. Semua tergantung kita sahabat Bapak Ibu. Kita mau mengampuni atau tidak tergantung kita. Ada juga kakak beradik, sampai mati aku tidak akan mengampuni. Aku tidak pernah lupa akan apa yang dia perbuat kepada diriku. Kalau demikian sahabat Bapak Ibu, sudah tahu jawabannya. Mau kemana di saat mati. Ya. Karena barang siapa yang tidak mengampuni tidak layak menerima pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Apa kehendak kita? Apa kehendak kita? Kita mau taat kepada Tuhan atau kita mau taat kepada kehendak diri kita sendiri? Karena sekali lagi menyembah iblis itu bukan hanya sekedar menyembah patung. Kita tidak menyembah Tuhan berarti kita memilih mau menyembah iblis. Kita menyembah diri kita sendiri berarti kita menyembah iblis. Dan dengan dan tanpa kita sadari kita sering menyembah diri kita sendiri. Tuhan dijadikan alat oleh kita. Maaf. Tuhan seringkali dijadikan alat untuk pemuas kehidupan kita. Tuhan seringkali dijadikan alat. Sakit, cari sendiri. Ujung-ujungnya datang ke Tuhan minta disembuhkan. Bukan tidak boleh. Anda anak-anak rohani silahkan. Seperti hanya seorang anak-anak kan seperti itu. Cari sendiri penyakit, betul enggak? Kita kan bisa lihat anak-anak kita. Cari sendiri penyakit. Ujung-ujungnya apa? Ma, Pak tolong. Kan begitu. Tapi kalau orang yang dewasa apa seperti itu? Tidak. Belajar bertanggung jawab dalam hidup. Mau hidup sehat, jaga pola makan. Selebihnya kalaupun kita sakit, kita tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan inginkan melalui sakit saya? Itu dari satu aspek, dari satu contoh misalnya sakit penyakit. Pun dalam kehidupan kita, apapun itu. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup, kita harus bekerja. Karena mandat pertama yang Tuhan berikan kepada Adam yaitu mandat prokreasi. Bekerja. Dan ibadah kita itu sebetulnya bekerja. Bisa dibayangkan enggak Adam waktu itu bekerjanya bagaimana? Maksudnya beribadahnya bagaimana Adam saat itu? Dia bekerja. Haleluya. Sehingga sahabat Bapak Ibu, mari fokus kita ya fokus melayani Tuhan dalam apapun aspek kehidupan kita, termasuk bekerja. Istri yang cuma rumah tangga tidak ada pekerjaan yang lain, jalani dengan penuh tanggung jawab. Itu pelayanan.
Anak-anak sekolah dengan baik, dengan giat, hormat kepada orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, itu ibadah. Jadi ibadah tidak hanya dibatasi dengan ruang dan waktu di gereja dan hari Minggu, ataupun ibadah kolom, ibadah tengah minggu, ibadah Bidstone, ataupun doa puasa seperti ini. Doa puasa seperti ini adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan berkomunikasi dengan kita, selanjutnya kita praktekkan di lapangan sehari-hari. Setelah kita berpuasa ini, setelah kita berdoa ini, itu baru ibadah kita yang sebenarnya, amin. Amin. Logikanya sahabat Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa, waktu Adam dulu diciptakan, waktu Adam diciptakan apa ibadahnya dia? Bekerja. Nah ibadah kita apa? Bekerja juga. Nggak ada waktu Adam ada pertemuan-pertemuan ibadah dengan anak-anaknya, belum tentu ada. Betul. Nah sekarang pun sama. Ibadah kita pekerjaan kita. Kita harus menyadari esensi ibadah ini. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk kita lakukan. Sehingga apa yang kita kehendaki sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Jadi demikian sahabat Bapak Ibu. Kurang lebihnya demikian. Nanti kita sambung doa pagi. Haleluya. Jadi sahabat Bapak Ibu, terima kasih yang boleh bersama-sama kita doa puasa. Setiap hari Kamis jam 6:30 malam ada doa puasa. Cuma mohon maaf karena jaringan yang kurang baik. Ya jadi kayak live-nya mungkin tadi sudah jam 7-an. Walaupun kita tetap juga sudah record. Jadi nanti paling di YouTube kita juga tetap upload, tetap posting dan juga FB juga. Tapi sekiranya tidak mengurangi sukacita iman kita. Sepanjang kita terus kejar Tuhan, wah tetap gaspol dalam Tuhan. Haleluya. Ya, jadi sampai jumpa besok hari ada New Chapter Message setiap pagi jam 5 pagi ya. Ada juga hari Sabtu pagi jam 5 pagi kita bisa doa pagi bersama dengan New Chapter Community. Ibadah raya hari Minggu jam 10 pagi, stay tune ya. Sambungan dari ibadah raya minggu yang lalu mengenai bagaimana kita mau berubah oleh pembaharuan budi kita. Haleluya sahabat Bapak Ibu, demikian kiranya memberkati kita sekalian. Dan sahabat Bapak Ibu, mari kita terima berkat Tuhan. Mari sama-sama sahabat Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita memberkati daerah tempat tinggal kita, Bapa di sorga, kiranya Engkau dapat memberkati domisili kami, daerah tempat tinggal kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kiranya hidup kami dapat menjadi suratan yang terbuka bagi lingkungan sekitar kami ya Bapa di sorga, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Banyak Tuhan, orang-orang termasuk jiwa-jiwa datang kepadamu melalui kehidupan kami yang menjadi suratan yang terbuka. Kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Sampai jumpa waktu yang akan datang sahabat Bapak Ibu. Shalom, shalom.